Shalom saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kita akan melanjutkan renungan kita minggu yang lalu. Saudara, pernahkah saudara melakukan suatu hal yang tidak baik, suatu kejahatan atau dosa yang sebenarnya saudara tahu itu tidak benar? Namun karena hal itu sepertinya asik dan menyenangkan, maka saudara memilih untuk tetap melakukannya. Dan setelah melakukan perbuatan itu, hal itu ketahuan. Dan saudara harus membayar harga atau menerima konsekuensi dari perbuatan itu. Nah kemudian saudara menyadari bahwa kejahatan atau dosa yang saudara lakukan itu sebenarnya tidak sebanding dengan hukuman atau konsekuensinya. Nah kita biasanya mengatakan it's not worth it ya. Kenikmatan dari perbuatan itu hanya sebentar, namun akibat dan harga yang harus dibayar terlalu mahal. Nah saudara, minggu lalu kita sudah merenungkan dan melihat konsekuensi dari dosa yang Daud lakukan melalui perzinahannya dengan Batseba dan pembunuhan yang dia lakukan terhadap Uria. Salah satu konsekuensi yang akan terjadi akibat perbuatan itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, 2 Samuel 12 ayat 10, dan malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. 2 Samuel 12 ayat yang ke-11. Nah saudara, ketika membaca kisah Amnon dan Tamar di dalam 2 Samuel 13, saya bertanya-tanya saudara, mengapa kisah ini dicatat di dalam Alkitab? Mengapa kisah tragis dan sedih ini dicatat? Seperti kita tiba-tiba disuruh memperlambat kecepatan dan memperhatikan baik-baik dan detail kisahnya. Nah, kisah yang menceritakan tentang kejahatan yang sebetulnya menjijikkan, saudara, yang tidak patut dibicarakan panjang lebar ataupun disebutkan tanpa rasa malu. Mengapa kisah ini dicatat dengan begitu detail? Menarik jika kita perhatikan, saudara, seluruh pasal 2 Samuel ini, 10 pasal pertama itu mencatat kisah kemenangan dan kesuksesan Raja Daud yang mengisahkan juga bagaimana Israel itu bersatu di bawah kepemimpinannya. Pasal 11 mencatat perzinahan Daud dengan Batseba dan pembunuhan berencana yang dilakukannya. Pasal 13 mencatat pemerkosaan yang dilakukan Amnon, anak Daud, kepada saudara tirinya Tamar. Dan di antara dua pasal itu, yaitu pasal ke-12, mencatat perkataan Nabi Nathan akan hukuman Tuhan kepada Daud atas perbuatannya. Dan saudara, 11 pasal seterusnya sampai akhir 2 Samuel ini mengisahkan kegagalan dan merosotnya kerajaan itu sampai akhirnya menjadi pecah. Kalau belajar eksegesis saudara, maka bentuk ini disebut kiastik. Nah saudara, pemerkosaan yang dilakukan oleh Amnon, anak pertama dan pewaris takhta Daud, adalah contoh kedua dari konsekuensi dosa yang disebutkan oleh Nabi Nathan di pasal 12. Setelah sebelumnya kita melihat kematian anaknya yang pertama dengan Batseba terjadi. Nah kisah ini diawali saudara dengan penjelasan Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Saudara, Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Perasaan yang seharusnya tidak boleh dia miliki, apalagi sampai dipelihara. Karena cinta itu adalah cinta terlarang. Belakangan saudara kita tahu bahwa sesungguhnya itu bukan cinta, tapi hanya nafsu saja. Perasaannya ini saudara begitu menguasainya sehingga ia jatuh sakit dan Amnon menyadari bahwa dia tidak dapat memiliki saudara tirinya itu. Nah, saudara, apakah saudara melihat kemiripan kisah ini dengan Daud? Daud mencintai wanita yang tidak boleh dimilikinya. Kini anaknya Amnon juga melakukan hal yang sama. Nah di dalam kisah ini saudara, atas nasihat seorang yang bernama Yonadab yang adalah sepupunya sendiri, akhirnya Amnon melakukan tindakan untuk memenuhi apa yang diinginkannya. Yonadab saudara, kalau dia adalah seorang sahabat yang baik, maka seharusnya dia menegur dan mengingatkan ya. Mungkin kira-kira mengatakan, bro, kamu jangan melakukan itu. Kamu jangan melakukan hal yang menjijikkan itu. Memikirkannya pun jangan. Itu kekejian di hadapan Tuhan.
Namun Yonadab, saudara, justru memberikan jalan keluar supaya Amnon bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Sahabat yang justru membawanya masuk dalam lumpur dosa. Apa yang dilakukan oleh Yonadab ini, saudara, mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki sahabat yang membawa kita kepada kebaikan dan bukan sebaliknya. Sahabat yang menegur walaupun itu sakit, daripada seorang yang selalu mendukung dan tersenyum manis kepada kita padahal dia membawa keburukan bagi kita. Nah, singkat cerita, saudara, ketika dikunjungi oleh Daud karena Amnon pura-pura sakit, dia meminta supaya ayahnya mengirim Tamar untuk datang kepadanya. Dan Daud kemudian memenuhi permintaan itu. Tamar, saudara, selain digambarkan sebagai seorang perempuan yang cantik, dia juga adalah seorang anak yang taat. Ia berperilaku baik kepada saudara-saudaranya dan dia patuh kepada aturan dan hukum yang berlaku di Israel. Nah, ketika datang ke tempat Amnon, membuatkan kue seperti yang diinginkan oleh Amnon dan menghidangkannya, Amnon mengajak dia tidur dengannya. Nah, Tamar, saudara, wanita yang baik ini menolak dan memohon supaya saudaranya jangan melakukan itu karena itu adalah noda besar dan hal itu tidak berlaku di Israel. Dan ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosalah dia, lalu tidur dengan dia. Saudara, perbuatan Amnon tidak berhenti sampai di situ. Cinta yang tadinya dia rasakan kepada Tamar berubah menjadi benci. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasa sebelumnya. Dia kemudian mengusir Tamar dan menyuruh dia pergi. Tamar, saudara, hanya bisa meratapi apa yang terjadi padanya. Dia mengoyakkan bajunya yang maha indah itu dan menaruh abu di atas kepalanya. Kemudian dia pergi sambil meratap dengan nyaring. Saudara, bagaimana Daud meresponi semuanya itu? Ayat 21. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Daud dikatakan sangat marah namun tidak melakukan apa-apa terhadap masalah itu. Pertanyaannya, mengapa Daud tidak menegur Amnon? Mengapa dia sebagai ayah dan sebagai raja tidak melakukan apa-apa terhadap pemerkosaan itu? Dan apakah dia pergi mengunjungi Tamar setelah kejadian itu? Apakah dia pergi menghibur anak perempuannya yang sudah diperkosa oleh saudara tirinya itu? Dia adalah ayah bagi Amnon dan Tamar, saudara, sekaligus seorang raja Israel. Mengapa dia tidak melakukan apa-apa terhadap peristiwa itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Israel? Saudara, Daud menjadi lumpuh terhadap semua peristiwa itu. Di depan matanya dia melihat anak-anaknya melakukan apa yang dulu pernah dilakukannya. Anak yang menodai dan bersetubuh dengan perempuan yang tidak seharusnya. Pertanyaannya, apakah kini dia merasa bersalah sehingga tidak melakukan apa-apa terhadap kejadian yang dilakukan oleh anaknya tersebut? Saudara, ayat 23, sesudah lewat 2 tahun, Absalom, saudara Tamar, melakukan apa yang selama ini sudah dia rencanakan, yaitu membalaskan dendam kepada Amnon atas apa yang dia lakukan kepada saudara perempuannya itu. Saudara, bayangkan, 2 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Dan selama masa 2 tahun itu, Daud sama sekali tidak melakukan apa-apa. Mungkin, saudara, di dalam hati kecilnya Absalom berharap bahwa ayahnya akan melakukan sesuatu. Ayahnya akan memberikan keadilan kepada Tamar yang kehidupannya sudah hancur karena pemerkosaan itu. Nah, singkat cerita, saudara, Absalom membunuh Amnon. Dan kemudian dia melarikan diri ke negeri Gesur, ke tempat kakeknya. Dan ayat 37b mencatat Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Saudara, seperti sikapnya kepada perbuatan Amnon, demikian juga yang dilakukan oleh Daud kepada Absalom. Dia tidak melakukan apa-apa terhadap peristiwa itu. Dia tidak membawa pasukannya untuk mengejar dan mengadili Absalom atas pembunuhan yang dilakukannya. Setelah kepasifan sikap Daud terhadap pemerkosaan yang dilakukan oleh Amnon, sebagai ayah, saudara, mustahil sebetulnya dia tidak tahu bahwa selama 2 tahun dia tidak mengetahui bahwa salah seorang putranya tidak berbicara dengan putra yang lain. Bukankah seharusnya dia waspada atas kebencian yang mungkin timbul di antara anak-anaknya? Bagaimana mungkin dia tidak mencium sesuatu di balik ajakan Absalom untuk mengizinkan Amnon pergi beserta dengan dia?
Nah saudara, kisah ini seperti drakor yang berakhir dengan tragis, nuansanya gelap dan hati kita gelisah ketika membacanya. Kita mungkin begitu greget melihat Daud yang sangat pasif dan tidak melakukan apa-apa. Seorang ayah yang tidak melakukan kewajibannya sebagai ayah, seorang raja yang begitu berkuasa tidak melakukan apa-apa dalam kuasanya sebagai raja. Saudaraku, seorang penulis berkata, ketika masa lalu dan rasa bersalah mempunyai tempat di masa sekarang, maka hal itu bisa membuat saudara menjadi lumpuh. Daud seperti lumpuh total dan tidak bertindak apa-apa terhadap semua yang dilakukan oleh anak-anaknya tersebut. Sebagai orang tua, saudara, ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kenakalan dan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tua dulu waktu mereka masih muda, maka orang tua saudara tidak bisa berkata, saya tidak bisa menegur dan menghakimi, karena dulu juga saya melakukan hal seperti itu ketika saya masih muda. Saudara, kalau standar di rumah berdasarkan kesalahan yang dilakukan di masa lalu, maka anak-anak bisa masuk ke dalam jurang tanpa peringatan dan pencegahan dari orang tuanya. Sebagai orang tua tentu harus menegur dan mendisiplinkan anak-anaknya supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama yang akan disesali seumur hidup. Saudara, mengapa kisah tragis ini dicatat di dalam Alkitab? Tentu selain kita melihat kelumpuhan seorang ayah karena masa lalunya, kita juga melihat bahwa kisah ini, saudara, mewakili kisah banyak orang yang mendapatkan perlakuan tidak adil dan tidak mendapatkan keadilan terhadap penderitaan mereka. Kisah Tamar mengingatkan kita kepada orang-orang yang menjadi korban, termasuk di dalam rumahnya sendiri, di mana seharusnya mereka mendapatkan keamanan dan perlindungan. Saudaraku, setiap keluarga pasti punya masalahnya sendiri. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, saudara, maka mustahil semua kesulitan dan masalah-masalah yang muncul bisa dihadapi dan diselesaikan. Kiranya kita tetap bersandar dan menaruh pengharapan kita kepada Kristus. Hanya Dialah yang bisa memberikan kekuatan dan menolong kita sehingga semua masalah-masalah dan hal-hal yang buruk di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, bisa kita hadapi. Amin.